Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari ini di bulan Ramadan 1441 Hijriah Allah senantiasa terus merahmati kita, memberikan nikmat-Nya kepada kita, dan semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan, kemampuan menjalankan puasa Ramadan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang hendak kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan etos kerja unggul bagi seorang muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita temukan dalam berbagai survei yang diadakan di dunia internasional maupun di Indonesia, kita temukan bahwa hasil survei menyatakan kualitas sumber daya manusia yang ada di negeri ini, bangsa ini yang mayoritas penduduknya muslim, masuk dalam kategori SDM lemah atau rendah. Padahal kita hidup berdasarkan agama Islam, agama yang senantiasa memotivasi kita dengan berbagai keunggulan-keunggulan yang ada. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita. Sementara di dalam ayat tadi Allah sudah katakan, kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman dengan Allah. Mungkin seolah-olah ada suatu kontradiksi di sana. Dibilang Allah sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, tapi pada prakteknya dalam masalah sumber daya manusia kita jauh melorot di bawah. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin secara ideologi termasuk negara-negara yang tidak percaya kepada kebenaran Tuhan, ataupun negara-negara yang jauh dari sinar agama Islam. Taruhlah seperti Jepang, Korea, memiliki kualitas manusia atau SDM yang unggul, pekerja-pekerja yang jauh lebih berkualitas. Atau Rusia bahkan, negara komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, juga mereka memiliki kualitas SDM yang cukup baik dibandingkan negara-negara yang notabene penduduknya adalah negara penduduk muslim. Mungkin inilah yang mungkin pernah disinggung juga oleh salah seorang cendekiawan muslim dari Mesir, Syekh Muhammad Abduh, ketika di awal tahun 1900-an beliau berkesempatan pergi ke Prancis dan menetap di sana. Dia melihat tata kelola negara, budaya, hidup rapi, bersih dalam berbagai bidang, antri misalnya. Maka keluarlah kata-kata beliau yang cukup terkenal pada masa itu dengan kata-katanya, "Dhahabtu ila biladil gharbi wa ra'aitul Islam wa lam aral muslimin." Aku pergi ke negara-negara barat, kebanyakan negara-negara muslim, saya melihat aplikasi nilai-nilai Islam di sana, meskipun saya tidak melihat kaum muslimin di sana. Wa dhahabtu ila biladil Arab, dan ketika saya mengadakan perjalanan ke negara Arab, wilayah-wilayah negara Arab yang kebanyakan penduduknya muslim, ra'aitul muslimin, saya melihat banyak umat Islam, walam aral Islam. Aku tidak melihat aplikasi atau penerapan budaya atau nilai-nilai yang dianjurkan dalam agama Islam. Nah, ini mungkin yang kita kaitkan dengan kenyataan sekarang. Perlu kita sadari bahwasannya
ketika terjadi kemunduran atau keterbelakangan di dalam dunia Islam, perlu kita sadari bahwasannya keterbelakangan ini terjadi bukan karena agama Islamnya. Pasti ada sebab yang mungkin disebabkan dan bisa jadi pasti itu dilakukan oleh umatnya sendiri. Bukan karena ajaran Islamnya yang tidak benar, tapi praktek dari nilai-nilai yang ada dalam agama Islam inilah yang membuat kenapa negara-negara Islam maupun kualitas SDM di negara-negara Islamnya terbelakang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu melalui kesempatan ini kita mencoba menata ulang, mengkaji ulang bahwasannya bekerja bagi seorang muslim ini yang perlu ditanamkan di benak kita. Bekerja bagi seorang muslim adalah bagian dari akidahnya. Bekerja bagi seorang muslim adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi etos kerja seorang muslim yang baik tentunya dia memandang bekerja selain untuk memuliakan dirinya, selain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, dia merupakan manifestasi atau wujud dari ibadahnya kepada Allah, wujud dari ketundukannya kepada perintah Allah. Karena bekerja itu adalah sebuah fitrah. Bukankah kita pernah mendengar kata-kata Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, inilah ibadah, yaitu bagian dari ibadah itu adalah bekerja mencari nafkah untuk keluarga maupun untuk dirinya. Jadi ibadah sebagaimana kita ketahui tidak dikunci dengan ibadah yang dalam pengertian sempit, ibadah yang hanya ibadah-ibadah yang sudah ditentukan atau ibadah mahdhah saja. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ada tata caranya permanen dari Rasulullah seperti sholat, puasa, zakat. Ada juga yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah ini adalah ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah secara zahir maupun batin. Dan dia tidak ditentukan caranya oleh Rasulullah. Misalnya tadi, bekerja dengan mencari ridha Allah, maka dia bernilai ibadah di mata Allah. Jadi etos kerja seorang muslim yang unggul, pertama sekali yang dia tanamkan di kepalanya adalah aku bekerja berarti aku beribadah. Karena dia ibadah, maka dia akan memberikan hal yang terbaik kepada Allah. Dia akan melakukan hal yang terbaik sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan oleh agama Islam. Ini yang perlu kita perhatikan. Dalam banyak ayat Al-Quran kita temukan kata-kata iman, percaya kepada Allah. Itu iman, amanu selalu sering didampingi dengan kata-kata amilus sholihat. Artinya tidak cukup sempurna atau tidak sempurna keimanan seorang mukmin, seorang muslim ketika dia beriman tapi tidak diikuti dengan bekerja, beribadah, berbuat, beramal soleh. Banyak itu dalam ayat Al-Quran, misalnya waman ya'mal minas sholihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna naqira, di dalam surat An-Nisa ayat 124. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, amal soleh dilakukan oleh orang-orang beriman, fayadkhulunal jannah, faulaika yadkhulunal jannah, mereka ini akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan terzolimi sedikit pun. Di dalam ayat lain juga disebutkan, innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dalam arti luasnya, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baiknya manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah juga kalau kita lihat para nabi sendiri, orang-orang yang menjadi tangan kanan Allah, orang-orang yang menjadi petugas-petugas utama dari Allah juga, mereka semua bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Mereka tidak meminta-minta. Dengan mentang-mentang saya kekasih Allah, saya utusan Allah, hidup saya harus ditanggung secara gratis oleh Allah. Tidak, mereka bekerja. Nabi Zakaria menjadi tukang kayu, Nabi Idris menjahit bajunya,
Nabi Daud juga mencari nafkahnya dengan menganyam baju besi untuk berperang. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi kita juga terkenal dalam sejarahnya adalah seorang yang menggembala menggembala kambing juga menggembalakan. Selain menggembala kambing, beliau juga berdagang, mencari nafkah. Karena memang meminta-minta adalah pekerjaan yang bertentangan dengan fitrah manusia yang suci. Manusia dengan fitrah penciptaannya, dia yakin dia diciptakan untuk bekerja. Makanya Islam selalu memerintahkan manusia bekerja. Tapi bekerja bukan bekerja saja, bekerja dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah ditunaikan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, cari karunia-karunia Allah, cari rezeki-rezeki Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan di sana, dan dalam mencari rezeki tadi tetap jaga hubungan dengan Allah. Ingatlah Allah selalu. Ya, kemudian untuk apa? Karena orang yang mencari rezeki sambil mengingat Allah, mencari rezeki sesuai dengan rute yang ditetapkan Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Termasuk kita tentunya. Kita semua mungkin menjadi karyawan atau guru atau bekerja sebuah instansi, yayasan dan sebagainya. Maka kita meniatkan kita bekerja di sana dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat Al-Qur'an, apalagi hadis-hadis Nabi yang isinya menunjukkan keutamaan orang yang bekerja mencari nafkah. Misalnya dalam hadis ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik?" Ditanya Rasulullah, "Mata pencaharian apa yang paling bagus?" Maka Nabi bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Jual beli yang berkah sesuai dengan rukun dan syaratnya dalam agama Islam. Tapi ditekankan di sini apa? Usaha dengan tangannya sendiri. Maka di dalam hadis lain juga disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Pahalanya seperti orang berjihad fisabilillah. Orang-orang yang mencari nafkah dengan niat untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarganya, maka dia diberikan keutamaan oleh Allah, pahala yang besar oleh Allah. Kemudian Rasulullah pernah memegang tangan sahabatnya, kemudian dia katakan tangan ini tidak akan pernah disentuh api neraka. Kenapa? Karena tangan sahabatnya ini akibat sering bekerja, memegang alat-alat untuk membongkar batu dengan kerja-kerja berat lainnya, kemudian tangannya melepuh, merah, kasar. Maka disebutkan tangan inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dia tidak mau meminta-minta, karena meminta-minta dalam Islam adalah perbuatan tercela, perbuatan hina. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada kata-kata kasal, ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah wal kasal, dan sifat malas. Sifat malas bertentangan dengan fitrah manusia. Sifat malas hanya dimiliki mereka-mereka yang kurang imannya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, orang-orang yang senantiasa selama hidupnya meminta-minta ke sana sini, maka nanti ketika dibangkitkan Allah, dia dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki daging di mukanya. Ya. Mukanya itu hanya seperti tengkorak saja. Jadi banyak keutamaan-keutamaan. Antum yang sudah bekerja, kita yang sudah bekerja mencari nafkah halal untuk menutupi kebutuhan keluarga kita, membantu istri dan anak kita, bersedekah kepada istri dan anak kita, atau seorang istri yang membantu mencari nafkah yang halal bagi suaminya, maka dengan niat yang benar itu tidak hanya merupakan perbuatan capek, hanya sekedar kelelahan yang kita dapatkan dan uang, tapi insya Allah kita mendapatkan gaji, mendapatkan rezeki, kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah, asal kita mulai dengan niat yang benar. Ini yang penting diingat para pendengar sekalian, mulailah dengan niat yang benar. Setiap hari ketika kita melakukan kebaikan, mencari nafkah untuk keluarga kita, mulailah dengan niat yang benar. Karena itu cara untuk membuat kualitas perbuatan kita mencari nafkah menjadi berkualitas. Selama ini bisa jadi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi hanya menganggap sebuah rutinitas.
maka kita hanya dapatkan gaji saja dan kelelahan akibat bekerja. Tapi ketika kita tambahkan dengan plus dengan niat, bismillah aku melakukan ini karena Allah, karena dalam rangka menutupi kebutuhan keluargaku, maka dia bernilai juga di sisi Allah. Ya, ibadah yang dilakukan dalam hal ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita tahu kita harus pasang niat yang benar dalam bekerja, kita terus harus menggali ajaran-ajaran agama kita, bagaimana agama ternyata menganjurkan kita banyak dalam kehidupan ini yang sangat erat kaitannya dengan agama. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang kita berpikir secara sekuler. Sekuler itu artinya kita memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Persepsi yang ada di kepala kita, ya urusan agama hanya di masjid saja. Di sana kita beribadah, kita zikir, kita sholat, ngaji dan sebagainya. Tapi ketika di luar dari tempat sholat kita hidup betul-betul dengan gaya dunia saja. Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan agama kita. Padahal justru Islam mengatur kehidupan kita 24 jam. Termasuk dalam mencari nafkah itu tadi. Jangan pisahkan antara mencari nafkah dengan agama. Maka kadang-kadang ada muncul ungkapan-ungkapan mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ungkapan-ungkapan yang muncul dari mulut-mulut orang yang tidak paham agama atau tidak memiliki rasa iman. Bukankah setiap manusia itu sudah Allah tetapkan rezekinya? Dan rezeki yang Allah tetapkan bagi dia adalah rezeki yang halal. Kadang-kadang masalahnya adalah sebagian kita tidak sabar mendapat rezeki yang demikian, akhirnya pingin jalan pintas, pingin cepat kaya, tempuh jalan-jalan yang tidak benar. Bahwa ada hadis yang menyebutkan malaikat pernah membisikkan kepada Rasulullah, malaikat Jibril, bahwasannya manusia itu tidak akan diwafatkan sebelum rezekinya habis. Jadi nggak usah panik, Allah sudah buat daftar rezeki untuk kita. Tinggal kita mau berupaya, berusaha atau tidak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah demikian berarti niat kita benar, kemudian kita harus semakin belajar agama Islam dan kita terus bergerak. Taharrak. Fa inna fil harakati barakah. Orang yang mau bergerak itulah yang mendapat keberkahan. Keberkahan itu artinya pertambahan nikmat. Keberkahan di sini ketika kita mau bergerak mencari nafkah, bisa jadi pasti kita mendapat rezeki, bisa jadi ketika niatnya benar kita akan mendapatkan pahala. Oleh karenanya, karena bekerja itu merupakan ibadah, maka mulai dengan niat yang benar dan kita harus bekerja sesuai dengan perintah-perintah agama atau hal-hal yang dibolehkan, atau kita peduli dengan rambu-rambu agama dalam pekerjaan kita. Nah, itulah yang kadang-kadang disebut dengan bagaimana kita bekerja sesuai dengan etos kerja seorang muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kriteria etos kerja unggul seorang muslim adalah di antaranya, bukan yang saya sampaikan beberapa saja di sini. Pertama adalah amanah. Ini bagian dari karakter etos kerja seorang muslim. Dan amanah adalah diartikan setiap hak yang harus kita tunaikan, kita bayarkan dan kita jaga. Hak yang harus kita tunaikan dan kita jaga. Jadi ketika seorang dia mengambil haknya berupa gaji, jangan lupa di saat yang sama dia juga memiliki kewajiban yang harus dia jaga. Maka seorang muslim tentunya dia tidak hanya tahu yang mana hak saya, tapi seorang muslim yang baik dia akan selalu berpikir ini kewajiban saya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mencela orang-orang yang berkarakter al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berkarakter atau berperilaku mutaffifin. Apa di sini? Mereka itu, ini coba kita hitung dengan diri kita di sini. Ketika menuntut haknya, mereka bersemangat. Bila perlu haknya dia dapatkan lebih dari yang seharusnya. Gajinya harus sempurna. Bila perlu tambah dari yang seharusnya. Tapi ketika memberikan kewajiban yang harus dia tunaikan, dia berusaha mengurangi hak tadi.
Kalau di dalam surah Al-Mutaffifin, dia berusaha mengurangi timbangan. Kalau kita kiaskan dengan kehidupan seorang karyawan atau guru, itu bagaikan orang yang bekerja, misalnya dia sebagai seorang karyawan, mungkin datangnya dia terlambat, tapi ketika jam kerja belum habis, dia sudah duluan pulang. Ketika diberi gaji, dia selalu menuntut cukup, harus cukup, tapi ketika bekerja, dia tidak menyempurnakan kerjanya. Kadang-kadang kerja tidak sempurna sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang petugas di bidang-bidang tertentu, apakah catering, apakah dia di bagian minimarket, di bagian bakery dan sebagainya. Kadang-kadang dia selalu berperilaku al-mutaffifin. Dan orang mutaffifin ini adalah orang-orang yang tidak amanah. Dan amanah ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kita ingat dalam perang Uhud, umat Islam ketika para pemanah yang ada di puncak gunung tidak menjaga amanah Rasul untuk tetap stay atau tetap bertahan di atas puncak gunung, Nabi amanahkan tetap berada di puncak gunung apapun yang terjadi dalam perang Uhud, menang atau kalah. Ternyata begitu nampak umat Islam menang, mereka yang di atas gunung meninggalkan tempatnya. Yang terjadi adalah kehancuran umat Islam. Banyak yang gugur, banyak yang syahid akibat mereka tidak melaksanakan amanah yang digambarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Melaksanakan amanah adalah sebuah kemuliaan. Nah, ini pentingnya kita kaitkan tugas dengan agama. Melaksanakan tugas sebagai seorang guru, kita atau karyawan, kita bekerja bersama yayasan, kita sudah punya kesepakatan apa yang harus kita laksanakan. Maka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang akan memperoleh surga Firdaus diantaranya adalah mereka yang menjaga amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul mengingatkan kita, la aman adil amanata ila man itamanaka. Tunaikanlah amanah pada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan engkau khianati meskipun orang itu pernah mengkhianati. Bayangkan, orang yang mengkhianati kita saja tidak boleh kita balas dengan mengkhianati dia, apalagi seandainya itu ikatan kerja kita dengan yayasan atau dengan orang yang di atas kita. Justru kita mengkhianatinya. Jam kerja datang terlambat, di saat kerja kita mengerjakan tugas-tugas yang lain, atau kita sibuk bermain-main saja. Kita dituntut kreatif, kita dituntut untuk banyak memberikan profesional atau memberikan hal-hal positif dalam kerja, tidak kita lakukan. Berarti kita belum menjaga amanah, dan ingat amanah adalah salah satu yang akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Para jamaah, sampai Rasulullah mengingatkan la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak bisa menjaga amanah. Jadi amanah ini harus dipertanggungjawabkan. Itu diantara etos kerja seorang muslim yang baik. Yang kedua adalah sikap profesional atau al-itqan fil amal. Itqan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia bisa kita sebutkan dengan profesionalisme dalam bekerja. Profesional adalah artinya orang itu bekerja dengan memiliki keahlian dalam bidangnya dan juga memiliki standar karakter tertentu dalam pekerjaannya tadi. Jadi tidak serampangan kira-kira. Taruhlah dia sedikit tidak memiliki ilmu yang mencukupi dalam bidangnya tadi, tapi dia akan terus meningkatkan kualitas keahliannya dalam bidang tadi. Apalagi seorang guru. Seorang guru tidak ada kata-kata sudah cukup dengan apa yang didapatkan ketika di bangku kuliah saja. Dia terus update kemampuan dan keilmuannya. Guru yang terbelakang saja yang tidak mau meningkatkan kapasitas keilmuan. Yang penting datang ngajar, kasih pelajaran, pulang. Adapun perkembangan baru dalam bidang studi yang diembannya, yang diampunya tidak ada sama sekali menarik untuk dia update terhadap para murid-muridnya. Orang yang profesional dia punya rasa tanggung jawab, dia memahami tugasnya, dia punya paham tentang hubungan dan relasi, dan dia fokus dan konsisten terhadap pekerjaannya tadi. Orang profesional itu jadi betul-betul dia memenuhi standar tertentu, dia sangat menjaga kualitas kerjanya. Dia akan objektif dalam pekerjaan. Menjadi seorang guru dia tidak ada terbawa dengan rasa malas, kemudian rasa marah, karena dia sudah tahu saya mengemban amanah sebagai seorang guru, maka saya jalankan profesi ini dengan secara profesional. Saya sudah terikat, maka saya jalankan amanah guru ini dengan cara profesional. Maka
Dia juga punya aturan-aturan tertentu sebagai seorang guru. Dia tidak hanya mencukupkan datang pergi saja, tapi dia seorang yang harus mendidik anak-anaknya. Dia harus memajukan anak-anaknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang profesional itu memiliki paling tidak ada beberapa poin. Dia harus loyal kepada atasannya, taat kepada atasannya dalam hal yang dia senangi maupun yang tidak senangi, kecuali dalam kemaksiatan. Adapun kalau atasannya meminta atau yayasan atau kepala sekolah meminta melakukan hal-hal yang mungkin bagi dia tidak terlalu nyaman, tapi itu merupakan perintah, maka wajib bagi dia menjalankan, karena loyalitas adalah sebuah kewajiban. Dia loyal kepada atasannya, dia juga loyal kepada visi misi sistem yang ada, aturan-aturan yang ada di tempat di mana dia berada, karena dia masuk sebagai karyawan, maka dia harus ikuti. Tidak bisa dia merubah sekendak hati. Oh, kalau saya begini dulu, maunya saya begini, saya tidak mau ikut peraturan, berarti dia tidak profesional dalam pekerjaannya. Seorang karyawan atau guru harus profesional. Di antaranya tadi tandanya dia loyal kepada atasannya, dia loyal kepada peraturan yang ada. Kemudian juga seorang profesional itu memiliki integritas yang tinggi. Maksudnya di antara yang dimaksud dengan integritas, kejujuran. Orang yang tidak jujur ini luar biasa, para pendengar sekalian. Terasa sama kita berat bekerja dengan orang yang jujur, selalu berbohong. Mungkin kenapa dia tidak hadir kerja, dicari alasan-alasan, kenapa terlambat dicarinya alasan, kenapa tidak melaksanakan amanah, dia mengarang alasan, berbagai macam alasan. Dia tidak tahu keberkahan hidupnya berkurang dengan kebohongan-kebohongan ini. Orang yang sering berbohong akan Allah berikan lakob kadzab, dan ketika telah Allah berikan kepada dia, orang susah mau mempercayai dia. Kemudian dia disiplin dalam segala hal. Disiplin artinya menjalankan aturan yang berlaku. Sebagai karyawan, apa disiplin dia jalankan itu? Tidak boleh merokok, dia tidak akan merokok. Dia harus jujur, dia tidak akan melakukan korupsi, berbohong kepada atasannya, berbohong kepada siapa saja. Karena meskipun manusia tidak tahu, tetapi berarti dia merusak amanah dan semangat dalam profesionalitas kerjanya. Kemudian orang yang profesional, dia fokus kepada tugas yang diemban kepadanya, tidak setengah-setengah, tidak separuh hati bekerja. Dia akan mempertanggungjawabkan tugasnya dengan penuh konsisten. Dia akan berusaha meningkatkan kualitas kerjanya semaksimal mungkin. Inilah ciri-ciri orang yang profesional dalam bekerja. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya setelah kita telah semua hal-hal yang terkait dengan etos kerja seorang muslim tadi, maka di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, mari kita perbaiki cara pandang kita perbaiki keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri kita, bahwasannya selama ini saya bekerja belum terlalu bermotivasi ibadah, atau kadang-kadang ingin ibadah, kadang-kadang tidak, maka camkan mulai hari ini, bismillah ya Allah, setiap kerja saya, setiap apa yang saya lakukan untuk mencari nafkah adalah bagian dari ketaatanku kepadamu ya Allah, maka bimbinglah aku senantiasa dalam pekerjaan ini agar aku tidak meninggalkan kaedah-kaedah, aturan-aturan yang aku jalankan dalam agama Islam ini dalam bekerja. Kemudian juga mari kita terus perbaiki diri kita. Cara pandang keliru yang selama ini kita lakukan, masih kita hidup dengan keegoan kita, masih kita hidup dengan cara pandang kita sendiri, hanya mau kita yang didengar, tidak mau mendengar atasan kita, tidak mau mendengar masukan dari sahabat-sahabat kita. Dalam bekerja, kita merasa kita saja yang paling benar sendiri, mulai dirubah. Karena ibadah itu tidak boleh muncul dengan sifat-sifat karakter-karakter jelek dalam diri kita. Semoga Allah memperkenankan apa yang akan kita lakukan, perbaikan-perbaikan ini. Allah merahmati kita semua dan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Keluarga besar Yayasan Al-Hasanah, semoga Allah merahmati keluarga besar kita dan keluarga-keluarga kita di rumah, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga pada akhirnya kita semua dipertemukan bersama baginda Rasulullah SAW di surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman yang menjaga amanah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.